Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk pertemuan ke-11 di kelas 11. Hari ini pembelajaran kita yaitu tentang menyolatkan jenazah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang memandikan dan mengkafani. Materi kali ini yaitu mensolatkan jenazah. Langsung saja ke materinya. Solat jenazah. Solat jenazah adalah solat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Di sini tidak ada diterangkan yang jadi-jadian ya. Siapa itu jadi-jadiannya? Kamu pasti tahu itu. Kemudian yang kedua, sholat jenazah hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Ya, ini kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala ditunaikan oleh sebagian kaum muslim. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakannya sementara kita melihat, maka kita yang berdosa. Artinya fardu kifayah ini wajib kita laksanakan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat sholat jenazah. Kita sebagai yang mensolatkan dan mayit yang akan kita solatkan. Yang pertama syaratnya yaitu seseorang yang mensolatkan jenazah harus memenuhi syarat, yakni ia harus bersih dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Sama halnya seperti kita solat ya. Kita solat itu harus bersih dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua yaitu sholat jenazah harus didirikan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Jadi kalau belum melewati dua hal yang ini, itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Poin yang berikutnya yaitu yang akan kita bahas tentang waktu dan tempat sholat jenazah. Yang pertama mengenai waktu sholat. Ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita untuk sholat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pertama, saat matahari terbit hingga ia meninggi. Kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan, artinya condong pas di tengah di atas kita, hingga ia telah condong ke arah barat. Kemudian yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga terbenam sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 3 waktu yang dilarang Rasulullah untuk mensolatkan jenazah, yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian yang ke poin berikutnya itu ada tempat sholat. Tempat sholat jenazah dapat dilakukan di mana saja, di tempat-tempat yang layak untuk melaksanakan sholat, termasuk di dalam masjid, di rumah, dan lain sebagainya. Tetapi tidak pada tempat yang berkerumun najis ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim bahwa ketika Sa'ad bin Abu Waqqas meninggal, Aisyah berkata, "Masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku mensolatkannya." Kita masuk ke tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat. Apa niatnya? Nah, untuk yang jenazah laki-laki, maka seperti ini niatnya. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat mayit 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Ini untuk jenazahnya laki-laki. Bagaimana jika jenazahnya untuk perempuan? Jika jenazahnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat mayit 4 takbir karena Allah Ta'ala. Apa perbedaannya antara niat laki-laki dan perempuan? Letak perbedaannya yaitu di hadal mayyiti untuk laki-laki. Jika untuk perempuan, hadhil mayyitati. Kok bisa seperti itu, Sir? Ya, kalau dalam bahasa Arab ini namanya domir. Domir ini untuk perempuan, sama kayak di dalam bahasa Inggris. He itu untuk laki-laki, she untuk perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga sama seperti itu, yaitu
Jika hadza untuk laki-laki, ini ya, hadza itu artinya ini, hadhihi sama. Bedanya ini hadhihi ini untuk domir laki-laki perempuan, hadza tadi domir untuk laki-laki. Begitu juga dengan mayiti ini untuk laki-laki dan mayitati untuk perempuan. Setelah kita niat, maka rukun yang pertama yaitu takbir. Takbir pertama di sini kita membacakan Al-Fatihah. Nah, sudah tahu ya bacaan Al-Fatihah semua? Kalau belum tahu, segera dihafal. Takbir pertama, setelah takbir Allahu Akbar, kita membaca Al-Fatihah. Yang kedua, takbir kedua, yaitu membaca sholawat Nabi. Nah, ketika kita menjelang takbir kedua, jangan ruku. Nah, ada mungkin kalau kita tidak sering, karena kan kalau sholat jenazah ini jarang kita lakukan. Terkadang mau terdapat kesilapan pada kita. Ketika imam bilang Allahu Akbar, takbir kedua, kita malah ruku membaca sholawat Nabi. Bagaimana sholawat Nabi itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, ini kebalik ya. Ini kebalik, ini bukan di sini. Jadi sholawat lengkap yang biasa kita bacakan pada sholat. Nah, itu sholawat lengkap sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu tadi takbir kedua, membaca sholawat Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu membaca bacaan sholat jenazah. Tadi takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga yaitu bacaan sholat jenazah. Kalian bisa lihat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Jadi apa yang di garis merah ini, yang di merah ini nih, inilah yang nanti berubah. Jika jenazahnya perempuan, maka ini diganti ha. Sama seperti tadi di hadza dan hadihi. Hu ini domir untuk laki-laki. Ha panjang itu domir untuk perempuan. Jadi bunyinya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, paham ya? Kalau misalnya yang jadi-jadian, Allahumma firlahe, enggak ya? Maaf, salah. Jadi tidak ada yang misalnya yang sudah transgender, tetap dia disolatkan sebagaimana awal jenis kelaminnya dilahirkan. Semakin lengkap bacaan kita, maka semakin bagus. Ada sebagian orang membaca sampai madkhalahu. Saya contohkan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Tetapi semakin lengkap bacanya, maka semakin bagus sampai min adabil qabri wa adabin nar. Kemudian setelah takbir ketiga, takbir yang terakhir yaitu takbir keempat, yaitu doa untuk jenazah. Semakin bagus doa, semakin lengkap doa yang kita bacakan, maka semakin bagus. Bagaimana itu? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, sampai habis. Nah, jadi ini sama dan diganti mengenai tentang domir laki-laki dan perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Itu yang diganti. Jadi dalam sholat jenazah itu ada 4 takbir ya. Ingat, yang pertama itu bacaan Al-Fatihah, yang kedua itu sholawat, yang ketiga bacaan sholat jenazah, dan yang keempat itu doa untuk jenazah. Paham ya untuk kali ini. Dan yang terakhir yaitu setelah kita membaca doa jenazah yaitu salam. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Demikian pertemuan 11 pada hari ini. Tugasnya yaitu resumlah kembali materi pada pertemuan 11, dicatat, difoto, kemudian upload pada link yang telah saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur.